dalam sharing yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you dan ini Manapun. Kalau kita pelajari firman Tuhan, Alkitab kita ada banyak di situ tercatat beberapa koin ya. Koin ini berbicara mata uang. Nah, malam ini kita mau kupas itu untuk kita lebih dalam lagi apa sih yang mau Tuhan sampaikan buat kita. Tapi sebelumnya kita lihat dulu latar belakangnya keadaannya seperti apa saat itu. Yaitu yang pertama, koin-koin itu berdasarkan pembagian zaman, Bapak Ibu. Ya, di situ ada namanya koin Alexander Janus. Ya, koin ini ada di masa pemerintahan Raja Alexander Janus. Ada yang menyebutnya Alexander Janus, ada yang menyebutnya Janius, ada yang menyebutnya Jani. Ya, karena ya logat bangsa-bangsa itu beda-beda. Nah, raja ini memerintah pada tahun Yudea dan sekitarnya. Koin Alexander Janus ini kita akan lihat ada di kisah Alkitabnya itu persembahan janda miskin. Nah, perhatikan Bapak Ibu kalau peristiwa janda miskin ini tuh eranya adalah era tahun Masehi, kurang lebih sekitar tahun 30. Nah, masa pemerintahan raja ini adalah 103 sebelum Masehi sampai 76 sebelum Masehi. Sepertinya kok kayaknya nggak nyambung gitu ya. Kita perlu ketahui bahwa era zaman dulu pembuatan alat tukar uang itu tidak seperti era seperti sekarang ini yang cepat berlalu dan cepat ada edisi barunya. Tetapi pada zaman dulu itu tidak semudah seperti sekarang. Nah, koin Alexander Janus ini masih berlaku ketika masa zaman Tuhan Yesus. Ya, jadi walaupun istilahnya eranya sudah berlalu, masa si raja ini, Alexander ini, tetapi dia koinnya masih berlaku. Yang kedua, koin apa lagi Bapak Ibu, yaitu koin Octavianus Augustus. Ya, ada yang menyebutnya Augustus, ada yang menyebutnya Agustus, ya itu sekedar dialek aja. Nah, koin ini ada di masa pemerintahan Kaisar Roma pertama. Octavianus ini adalah Kaisar Roma pertama. Ya, dia adalah anak angkat dari seorang yang kita kenal, yaitu pasti bukan tetangga kita ya. Dia namanya Julius Caesar. Octavianus ini adalah seorang raja Romawi yang boleh dibilang berhasil menyelesaikan, mempersatukan Romawi era zaman dia. Nah, dia menjabat itu pada tahun 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Jadi kurun waktunya cukup lama sekali. Nah, koin Octavianus ini diprediksikan sekitar tahun 6 Masehi. Jadi ketika zaman Tuhan Yesus itu koin ini masih berlaku. Nah, kisah di Alkitab nama ini kita kenal yaitu ketika waktu sensus penduduk saat kelahiran Tuhan Yesus. Ya, Lukas 1 di situ dibilang ketika Octavianus Kaisar itu mendekretkan untuk adanya sensus penduduk, pencatatan penduduk, maka keluarga Yusuf dan Maria hijrah ke tempat asalnya, ya, karena ke arah Bethlehem, dan akhirnya Yesus dilahirkan di Bethlehem. Apalagi yaitu koin dinar. Nah, Bapak Ibu, koin dinar ini berasal dari kata rajanya, raja atau kaisar Roma yang meneruskan era pemerintahan dari si Octavianus. Sebentar, kita back dulu. Ya, kalau Octavianus ini selesai di 14 Masehi, maka Denarius Tiberius itu melanjutkan.
Nah, kata dinar itu adalah nama panggilan atau apa ya? Jadi boleh dibilang nama familiar untuk koin dari si Raja Denarius. Denar lama-lama jadi dinar. Ya, Tiberius. Tiberius ini daerah Tiberias, Galilea, sungai Danau Galilea itu dibangun satu boleh dibilang pemukiman elit lah untuk menghormati Kaisar Tiberius. Makanya danaunya juga salah satunya Danau Galilea disebut juga Danau Tiberius. Nah, kisah di Alkitab ini adalah uang koin dinar ini dipakai di kisah orang Samaria yang baik hati. Juga koin dinar ini dipakai untuk standar upah harian pekerja, Bapak Ibu. Ya, 1 dinar 1 hari. Kita banyak sering menemukan kalimat seperti ini. Upahnya 1 dinar 1 hari. Nah, standar 1 dinar 1 hari itu adalah dipakai adalah koin dinar. Pada masa pemerintahan Kaisar Denarius Tiberius. Ada yang memanggilnya Kaisar Denarius, ada yang memanggilnya Kaisar Tiberius. Sama saja, Bapak Ibu. Yang kedua, berdasarkan nilai konversinya. Apakah tabel ini cukup jelas terlihat? Cukup jelas ya Bapak Ibu? Cukup, Pastor. Nah, kalau dibilang kayaknya ribet banget ya. Tenang Bapak Ibu, nggak perlu dihafalkan karena nggak bakal ulangan. Nanti ketika kita rapture di sorga nanti, nggak ada malaikat yang nanya, kamu hafal nggak ini? Kalau nggak hafal balik lagi, enggak ya, tenang saja Bapak Ibu. Tenang saja ya. Ini hanya sekedar informasi buat kita. Nah, mungkin kita sering mendengar kata shikal di Alkitab. Shikal itu bisa ada dua makna sebagai alat berat, timbangan, dan satu lagi alat tukar. Nah, alat tukar ini itu ada 2 jenis Bapak Ibu. Yang pertama shikal atau shekel. Ya, shekel bahasa Inggrisnya. Lalu ada satu lagi shikal tirian namanya. 2 ini berbeda nilainya Bapak Ibu. Ya, kalau shikal yang shekel ini $1 itu sekitar 3,4 shekel hari-hari ini. Masa lalu lebih besar. Ya, saya sempat cari konversinya waktu itu belum menemukan. Kita bisa apa namanya rate seperti ini kita bisa cari di Google ya. Nah, cuman sayang waktu itu belum ada bank sentral, jadi mungkin konversinya belum tercatat. Shikal yang shekel itu $1 itu 3,4. Kalau yang shikal tirian itu 2 shikal tirian adalah 1 shekel. Yang 1 shikal tirian itu setara dengan 2 drachme. Drachme itu adalah dirham Bapak Ibu. Jadi kalau di Alkitab kita sering dengar kata dinar, dirham, ya kan, shikal, mina. Nah, apa sih itu? Itu sekedar konversinya. Ya, 1 shikal tirian itu 2 drachme atau 2 dirham. Ini banyak dipakai sebagai alat pertukar perdagangan secara internasional. Ya, pertama shikal tirian dan satu lagi adalah dirham. Itu banyak dipakai sebagai alat perdagangan mata uang internasional era itu, Bapak Ibu. Nah, dinar ini 4 dinar itu setara dengan 1 shikal shekel. Ya, saya pakainya shekel aja deh supaya enggak ketukar dengan shikal tirian. 4 dinar itu 1 shekel. Ada lagi konversinya Bapak Ibu, yaitu as, pecahannya. 16 as, 1 dinar. Ada lagi pecahannya di baliknya, kuadran. Mungkin Bapak Ibu ingat ada istilah 1 duit, 2 peser. Apa itu kuadran? Kuadran, 4 kuadran itu 1 as,
Lebih kecil lagi satuannya, yaitu lepton atau peser. 2 lepton itu 1 kuadran. Ya, ini hanya informasi Bapak Ibu, jadi nggak usah dihafalkan. Tenang aja, rapture nggak bakal ditanya. Ya. Nah, dirham itu drachme. Kalau 2 dirham atau 2 drachme itu adalah didrachme. 4 tetradrachme. Nah, tetradrachme itu setara dengan 2 shikal tirian. Kalau 2 shikal tirian, di sini dikatakan setara dengan 1 shekel, maka 1 keping tetradrachme itu adalah 1 shekel. Mina, mungkin kita pernah dengar istilah itu. Apa mina itu? Mina itu 1 mina adalah 100 dirham. Ya. Lalu 60 mina itu 1 talenta. Jadi kalau ada kisah di mana ada orang yang berhutang sekian talenta, berarti itu sekitar 60 mina. Kali lagi dengan 100 dirham. Jadi kira-kira berapa dirham? Oke, Bapak Ibu, ini nilai-nilai konversinya. Koin pedagang di Bait Allah. Kisah ini juga kisah yang familiar di telinga kita. Ada dalam Matius 21, 12, dan 13. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu, kisah ini tercatat dalam 4 Injil. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada semua. Yuk kita kita fokus pada Injil yang Matius tadi. Perhatikan ayat 12. Ini menjadi kuncinya. Kenapa Tuhan Yesus marah ketika saat itu? Ayat 12. Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Kenapa Yesus marah? Karena mereka berjual beli di halaman Bait Allah. Kenapa demikian? Ya, sebelumnya kita lihat dulu uang-uang yang beredar saat itu adalah uang yang jenisnya digunakan adalah shikal tirian dan uang-uang dirham atau drachme, baik didrachme atau tetradrachme. Kenapa Bapak Ibu? Karena tradisi orang Yahudi itu mewajibkan orang-orang Yahudi yang datang ke Bait Allah itu membawa persembahan dalam bentuk korban binatang. Nah, karena kita tahu saat itu, orang Yahudi saat itu hidupnya tersebar, terjadi diaspora, maka tidak mungkin mereka bawa kambing domba dari asal mereka. Makanya diberi kemudahan, mereka bisa beli hewan-hewan untuk yang dipersembahkan itu di area Bait Allah. Mereka cukup dengan membawa uang, beli di situ, dan hewannya dikorbankan di situ. Para pedagang yang berdagang di situ itu mendapat lisensi dari para imam. Nah, karena mereka diaspora datang dari berbagai tempat, bahkan ada yang dari luar Yerusalem, makanya mereka bawa uang asalnya mereka, uang internasional. Kalau kita pergi ke luar negeri, sekarang ini kita bawa uang US dollar. Lebih gampang diterima. Mereka bawanya apa? Uang shikal tirian dan uang drachme. Karena mereka bawa uangnya uang luar negeri, istilahnya, perlu ada kurs, dikurskan, ditukar dengan uang saat itu. Makanya di sini dikatakan ayat 12, ada meja-meja penukar uang. Jadi kondisinya seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu kondisinya saat itu. Tetapi Yesus marah kepada mereka.
Kenapa? Karena mereka jual belinya itu terjadi di halaman bait Allah, di pekarangan bait Allah. Kenapa Yesus marah kalau mereka berjualannya di halaman bait Allah? Kita akan pelajari Bapak Ibu. Halaman atau pelataran bait Allah itu ada dua benda yang tanda kutip dianggap sakral oleh orang Yahudi. Yang pertama adalah kolam pembasuhan dan yang kedua mezbah bakaran. Kedua perkakas ini berbicara tentang pembenaran dan pengudusan. Nah, mereka di mana berjualannya itu? Di halaman bait Allah. Di halaman bait Allah itu harusnya ada dua perkakas ini dan hewan-hewan yang akan dipersembahkan, bukan hewan-hewan yang diperdagangkan. Ada satu gambar yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Ya, ini miniatur, boleh dibilang format pembagian ruangan dalam bait Allah. Ini pintu gerbang, lalu ini ada mezbah korban bakaran, ini bejana pembasuhan, ini ada pintu kemah, ini ada ruangan suci, ruangan kudus, ini ruangan maha kudus. Dan di sebelah sini, di sampingnya itu biasanya ada hewan-hewan yang dikorbankan, hewan-hewan yang disembelih. Kenapa Yesus marah? Karena harusnya di pelataran itu adanya ini. Karena pelataran ini berbicara pembenaran dan pengudusan, tidak berbicara tentang uang sama sekali. Harusnya para pedagang itu berjualan di samping-samping sini, di luar. Ya, di luar harusnya. Tetapi mereka masuk ke dalam di sini. Mereka berjualan di sini, di pelataran atau halaman bait Allah. Itu yang membuat Yesus marah. Nah, Yesus marah khususnya marah karena orang-orang khususnya para pedagang tidak lagi menganggap sakral pembenaran dan pengudusan Tuhan dicampur dengan urusan uang. Rumah Tuhan dicampur dengan uang, Bapak Ibu. Itu yang membuat Yesus marah. Yesus mau bait Allah adalah rumah doa. Rumah doa bicara hanya kita dan Tuhan tanpa ada bau uang di dalamnya. Ini berbicara keintiman kita dengan Tuhan. Tidak ada lagi bicara soal motivasi-motivasi tersembunyi ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Makanya Matius 21 ayat 13 berkata, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sarang penyamun itu bermakna terjadi hal-hal ketidakbenaran. Penyamun adalah orang-orang yang hidupnya bermain di area uang. Semua dihubungkan dengan uang. Itu makanya kenapa Tuhan marah. Tuhan mau agar bait Allah itu dibebaskan, dibersihkan dari yang namanya bau uang. Jangan lupa Bapak Ibu, Roma berkata kita adalah bait Roh Kudus, kita adalah bait Allah. Artinya jangan pernah bawa-bawa soal uang, ada motivasi tersembunyi ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Baik lewat kehidupan kita, baik lewat penyembahan-penyembahan yang kita lakukan, baik lewat saat teduh kita, baik lewat ibadah kita. Mari murnikan. Jangan ada bau uang di dalamnya. Yang ketiga, makna rohaninya adalah jangan anggap enteng tentang korban penebusan dosa. Karena ini adalah gambaran dari korban Tuhan Yesus. Ketika kita berbau uang, maka kita akan menganggap, oh korban Tuhan Yesus itu gampanglah. Semua bisa dibayar dengan uang. Semua bisa ditukar dengan uang. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati.
Jangan kita mengulangi kesalahan sejarah yang terjadi pada abad pertengahan. Ya, gereja itu memperjualbelikan surat penebusan dosa. Memperjualbelikan itu artinya berbau uang di dalamnya. Ya, jadi hati-hati sekali. Korban Tuhan Yesus jangan dibumbui dengan uang, bau uang di dalamnya.